Halo semua, kembali lagi bersama saya Okawai. Di video kali ini berbeda ya kan? Soalnya saya ingin menjelaskan dari sudut pandang orang ketiga. Ya kayak alur-alur cerita film-film gitu. Pengen tahu aja penonton Okawai lebih suka dengan penjelasan sebelumnya atau yang sekarang. Pembahasan pada video kali ini yaitu novel seri Gensuki Vol 10 Part 1. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja ya kan. Terima kasih. Di vol sebelumnya, Ryo itu sudah menyebut nama lengkapnya kepada semua orang yang hadir di aula Raja Francois. Ekspresi mereka semua sangat senang mendengar nama yang bagus yaitu Amakawa Haruto. Tapi bagi Takahisa dan Hiroaki, merasa nama itu adalah nama orang Jepang. Begitupun dengan Rui. Nah, Miharu yang sudah tahu nama asli dari Ryo mulai kaget dan terdiam. Sedangkan Satsuki mulai mengingat nama Amakawa Haruto adalah siswa yang terlambat dalam upacara Shiba, siswa baru. Miharu dan Satsuki mulai menghampiri Ryo. Mereka berdua ingin mengetahui secara detail mengenai Ryo. Takahisa yang melihat Miharu menghampiri Ryo mulai mengejar mereka berdua. Sayangnya Satsuki mencegah upaya Takahisa dengan berkata kepada Takahisa bahwa mereka bertiga ada hal yang harus dibicarakan. Akan tetapi Takahisa tetap gagah ingin ikut dengan Miharu. Tapi Miharu menolak mentah-mentah keinginan Takahisa. Takahisa mulai menunjukkan wajah kesal ketika mereka bertiga meninggalkan aula. Scene berpindah pada Ryo, Miharu, dan Satsuki. Ryo mulai menjelaskan semua tentang masa lalunya bersama Miharu saat berada di Jepang. Satsuki tidak percaya dengan itu semua karena Ryo memiliki perbedaan 4 tahun lebih tua dari mereka berdua. Di sini Ryo menjelaskan kemungkinan ketika dia mendengar kabar tentang siswa yang menghilang secara misterius, yaitu Miharu, Takahisa, dan Satsuki. Mereka bertiga sudah dipanggil ke Isekai. Namun perjalanan menuju Isekai membutuhkan waktu 4 tahun di bumi. Oleh sebab itu, Amakawa Haruto sudah menjadi mahasiswa. Mereka berdua mulai paham dengan penjelasan Ryo. Satsuki yang tahu tentang mereka berdua mulai meninggalkan ruangan. Di dalam ruangan, Ryo bertanya tentang keinginan Miharu yang ingin bersamanya. Miharu menjelaskan bahwa dia ingin tetap berada di samping Ryo, apapun yang terjadi. Tapi Ryo berusaha menjauh dari Miharu. Karena Ryo merasa di mata Miharu, Ryo adalah Amakawa Haruto. Tapi Miharu menolak pernyataan dari Ryo. Dia menerima semuanya, yaitu kepribadian Ryo maupun Harukun. Ryo yang melihat Miharu menangis merasa dirinya bersalah dan berusaha membicarakan masalah ini di lain waktu. Kemudian Ryo memberitahukan alasan kedua orang tuanya cerai, yaitu disebabkan oleh Aki. Aki adalah anak selingkuhan dari ibu Ryo. Miharu yang mendengar hal itu tentu membuatnya terkejut. Oleh sebab itu, Ryo juga meminta kepada Miharu agar tetap berada di samping Aki. Sampai suatu ketika Ryo memberitahukan kebenaran tentang semuanya. Di sisi lain, Takahisa yang tidak bisa menunggu lebih lama akhirnya mendatangi kamar Satsuki. Kebetulan mereka bertiga sudah selesai diskusi. Tapi ketika pintu dibuka oleh Satsuki, Takahisa sangat emosi dan kesal melihat Ryo duduk di samping Miharu. Sayangnya Satsuki mengambil alih dengan berkata kepada Takahisa bahwa ada sesuatu hal penting yang ingin Satsuki bicarakan. Hal itu membuat Ryo memanfaatkannya dengan cara keluar dari ruangan. Di luar ruangan, Ryo bertemu dengan Liliana dan pelayannya. Liliana sangat tertarik dengan Ryo karena dia mendapat kabar dari pelayannya bernama Alice bahwa Ryo memiliki esensi sihir lebih besar dari pahlawan dan kemampuan bertarungnya terbaik yang pernah dilihat dari Hilda, pelayan Liliana yang jago bertarung. Seperti biasa, Ryo memasang poker face-nya, yaitu menerima ajakan dari Liliana. Tapi hal itu tertunda karena mereka bertemu dengan Charlotte dan Christina. Charlotte mulai mengajak mereka menghadiri pesta teh. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Flora. Flora selalu melihat wajah Ryo. Hal itu membuat Charlotte mengetahui bahwa Flora suka dengan Ryo. Oleh sebab itu, Charlotte mengajak Flora ikut hadir dalam pesta teh. Di sisi lain, Satsuki sudah menjelaskan kepada Takahisa bahwa Ryo akan membawa adiknya yaitu Aki dan Masato. Tapi Takahisa ingin mereka, termasuk Miharu, tinggal di kerajaan Centostella.
Miharu mulai akan menolak pernyataan itu, tapi dicegah oleh Satsuki. Satsuki memancing Takahisa dengan berkata bahwa Ryo tinggal di kamar sebelah. Takahisa yang mendengar hal itu tentu membuatnya sangat emosional dan mulai menjelekkan Ryo. Akan tetapi, statement dari Takahisa ditolak mentah-mentah oleh Satsuki. Di sini Satsuki berkata kepada Takahisa bahwa Takahisa juga tinggal bersama dalam satu ruangan dengan Liliana. Takahisa mulai menjelaskan bahwa dia tidak melakukan sesuatu kepada Liliana. Satsuki juga menegaskan bahwa Ryo juga tidak melakukan sesuatu kepadanya. Pada akhirnya Takahisa kalah argumen dengan Satsuki. Ya wajarlah ketua OSIS di sekolah terkenal. Di malam hari terakhir perjamuan pahlawan, Ryo dan Rui mendapat kehormatan dari semua bangsawan karena mereka berdua berhasil mengalahkan musuh yang menyerang pada malam kedua. Ryo juga mengajak Satsuki berdansa karena Ryo adalah mitra dari Satsuki dan Charlotte. Mereka berdua berdansa dengan sangat baik, sampai-sampai membuat semua orang di aula mengira mereka adalah pasangan yang sangat serasi, cantik dan juga tampan. Tapi Miharu yang melihat mereka berdua mulai cemburu dan kesal. Takahisa yang tahu hal itu mulai menebar benih kepada Miharu bahwa Satsuki suka dengan Ryo. Singkat cerita, Ryo dan Satsuki telah selesai berdansa. Kemudian Miharu mendatangi Satsuki. Miharu berkata kepada Satsuki bahwa ada sesuatu yang ingin mereka berdua bicarakan. Dikarenakan Satsuki sudah pergi, Ryo kedatangan tamu yaitu Rui. Rui bertanya kepada Ryo tentang nama keluarganya yang mirip dengan nama orang di Jepang. Ryo mulai menjelaskan bahwa nama itu berasal dari wilayah timur Stral, yaitu Yakumo. Hiroaki dan Takahisa juga menghampiri Ryo. Rui yang mendengar penjelasan dari Ryo mulai percaya karena kemungkinan ada orang dahulu yang kepanggil juga dan membangun peradaban di Yakumo seperti di Jepang. Alasan itu cukup meyakinkan bagi Hiroaki dan Takahisa. Di sisi lain, Miharu menjelaskan bahwa dia ingin bersama Ryo apapun yang terjadi kepada Satsuki. Satsuki mengerti perasaan Miharu, tapi dia ingin Miharu berkata langsung kepada Ryo tentang keinginan egoisnya yang ingin bersama Ryo. Satsuki mengetahui hingga sampai saat ini dia hanya bisa menerima sosok Ryo dengan dua kepribadian berbeda. Tapi berbeda dengan Miharu yang menerima kedua kepribadian Ryo menjadi satu. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke aula dansa. Di sana Miharu langsung diajak oleh Takahisa dalam berdansa, sedangkan Miharu ingin bersama Ryo. Sayangnya kecemburuan hati Miharu mulai bertambah ketika melihat Ryo dan Liselotte berdansa bersama, yang membuat semua orang memandang mereka berdua. Miharu yang sudah kesal mulai mendatangi Ryo dan berkata kepadanya bahwa dia ingin bicara berdua dengan Ryo. Ryo menerima keinginan Miharu. Selama berdansa dengan Ryo, Liselotte mulai berbicara tentang masa lalunya saat berada di Jepang, yaitu sebagai siswi SMA. Ryo sangat senang mendengar masa lalu dari Liselotte, tapi Ryo tidak tahu bahwa Liselotte adalah adik kelasnya saat berada di SMA. Liselotte berkata di pikirannya, "Kau mungkin tidak mengingatku, tapi aku mengingatmu, Amakawa Senpai." Oke kan, gimana kali ini? Terlalu singkatkah? Apakah kalian suka dengan pembahasan kali ini yang berbeda dari biasanya? Jika ada pendapat, tolong tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.